guys, balik lagi di podcastnya Anak TV. Di episode kali ini kita kedatangan orang yang cukup penting nih, yaitu Gubernur Visip, yaitu ada ketuanya dan sekretarisnya. Mungkin abang dan kakak bisa memperkenalkan diri sama teman-teman kita yang di rumah. Mungkin ada yang belum kenal, tapi mungkin ada juga yang udah kenal, pengen kenal lagi nih, gitu. Silakan. Oke, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Banza Lusa Fadila Rikumahu, biasa dipanggil Banza. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara. Nama aku Rosa Nauli Hasan Afane, kencang ya. Panggilannya nih bisa. Panggilannya Ocha. Oke, Ocha. Aku sekretaris BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terus prodinya itu Ilmu Administrasi Negara, semester 3. Oke guys, ini kayaknya kenalan-kenalannya nih, ya kan? Kita bisa masuk ke pembahasannya. Mungkin kita sendiri dan aku sendiri pengen tahu nih, apa sih visi misi BEM itu? Visi misinya itu membudidayakan sinergi dalam berkarya untuk mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara sebagai fasilitator perubahan. Kalau misinya itu menciptakan civitas akademika FISIP WISU yang harmonis. Yang kedua, menciptakan karya yang inovatif untuk memberikan stimulasi terhadap karakter mahasiswa FISIP WISU agar meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa FISIP WISU. Yang ketiga, menjadikan BEM FISIP WISU sebagai mitra kritis yang solutif terhadap lembaga. Yang keempat, membangun motivasi maba FISIP WISU untuk bergabung dengan organisasi eksternal maupun internal yang ada di WISU. Yang kelima, menjadikan organisasi mahasiswa FISIP WISU sebagai aktor intermediari dalam mewujudkan hak-hak rakyat. Kayaknya visi misi BEM ini cukup menarik dan bagus ya untuk kita pahami, karena itu emang berpengaruh bagi mahasiswa-mahasiswa juga ya. Iya. Oke, itu kan visi misinya nih. Mungkin ada fungsi, tujuan dan tanggung jawab BEM tersendiri. Apakah ada? Kalau ada, mungkin bisa dijelaskan, gitu kan? Kalau fungsi itu fungsi dari BEM tersebut itu kayak tempat penampungannya aspirasi mahasiswa FISIP. Oke. Tujuan dari BEM FISIP itu kami kayak membuat program kerja selama kami setahun menjabat. Tujuannya ya untuk apa yang kami buat di program kerja tersebut gitu. Untuk selama kami setahun menjabat. Oke. Untuk tanggung jawabnya sendiri bagaimana? Kalau tanggung jawabnya, Badan Eksekutif Mahasiswa ini memiliki hak fungsional yang sesuai dengan ADART yang berlaku. Dan tanggung jawab selanjutnya itu Badan Eksekutif Mahasiswa ini memiliki hak juga untuk memberikan saran usulan kepada DPM yang akan diajukan ke pihak pemimpinan. Oke, cukup berat ya teman-teman. Kita agak santai dikit ya ngobrolnya, bisa kan? Ngomong-ngomong soal berat nih, ada nggak sih tantangan terberat di BEM itu? Dan mungkin bisa di-share ke teman-teman, jadi mereka bisa tahu sebenarnya untuk membentuk satu BEM ini tantangannya itu banyak dan cukup berat gitu. Ya, kalau tantangan pasti berat ya. Tantangan pasti berat. Kita kalau sudah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu kepemimpinan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu banyak tantangan. Tantangannya bagaimana kita bisa membuat program tanpa adanya persetujuan. Oke.
Mungkin bisa dijelaskan lagi, mungkin Iya. kasih contoh gitu. Contohnya kalau misalnya kami ingin membuat suatu program nih, udah mau terjadi, tapi banyak kejanggalan yang dapat membuat program itu tidak terjadi. Itu yang sangat berat sekali karena Banyak kami kendala yang banyak kendala. karena kan memang harus meminta koordinasi atau konfirmasi dari pihak fakultasnya Iya. gitu. Jadi mereka juga mempertimbangkan lagi apa yang mau kami buat ini gitu. Ya, Iya. harus ada perizinan. Harus ada perizinan juga. Berarti adanya terhambat oleh perizinan tersebut Iya. ya. Makanya ada program yang mungkin tidak terlaksana atau mungkin lama terlaksanakan karena adanya perizinan Juga tersebut. berpengaruh dari salah satu, misalnya kalau kami mau buat salah satu kinerja yang dana gitu. Jadi itulah penghambat yang masih adanya persetujuan yang dari mereka itu untuk kami melaksanakan itu gitu. Harus ada gimana ya bahasanya? Gak apa, santai aja kita jangan tengah-tengah kali. Bahasanya itu kayak harus ada persetujuan lah dari mereka untuk apa yang kami buat gitu. Iya. Oh, jadi harus ada misalnya program kerjanya itu tidak masuk oleh mereka, harus ada revisinya. Iya, harus segala ada hal. revisinya. Oke, cukup berat ya teman-teman. Nih, ngomong-ngomong tantangan terberat, pasti setiap kita melalui itu dan kita mampu melalui itu, kita telah menaiki satu tangga, satu fase. Nah, itu kan bisa disebut dengan perkembangan ya. Iya. Sampai mana nih perkembangan BEM sendiri gitu? Kalau perkembangan BEM sendiri, ada salah satu pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga dibantu oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk mempertahankan akreditas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang di bagian prodi administrasi negara itu hampir turun akreditasnya, dan kami Badan Eksekutif Mahasiswa dapat aspirasi dari mahasiswa untuk mempertahankan itu. Jadi kami dan pihak Dewan Perwakilan Mahasiswa langsung bertemu dengan kepemimpinan birokrasi yang ada di FISIP untuk menanyakan hal itu. Alhamdulillah akreditas administrasi negara ini tetap masih bertahan di akreditasi. Alhamdulillah. Untuk perkembangan soal akreditasi itu kan di IAN, di administrasi negara itu memang mau turun gitu akreditasinya. Jadi itu kami kemarin di angkatan 20 kami udah rame-rame nanya ke Pak Dekan, menanyakan perihal tentang akreditasi IAN tersebut gitu. Memang jawaban Pak Dekan itu ini sebenarnya nggak turun gitu, tapi rekam jejak para dosen itu belum dikirim ke pihak akreditasi tersebut gitu. Itulah alasannya kenapa ada, kalau katanya kan isunya IAN itu mau turun akreditasinya. Jadi C, siapa dong yang mau akreditasinya C gitu kan. Benar. Jadi kami sudah rame-rame menanyakan itu. Terus kami juga nanya ke Pak Anwar Sadat. Itu sebenarnya memang katanya tidak turun gitu. Memang betul nggak turun, cuman rekam jejak para dosen lah yang belum mengirimkan selama mereka mengajar. Oke, teman-teman, berarti ini termasuk dalam permasalahan fakultas yang sudah diselesaikan oleh BEM ya. Bukan BEM, maksudnya sama-sama DPM. Oke. Jadi di sini ada campur tangan DPM juga nih. Mereka sangat bekerja sama dalam mempertahankan akreditasi FISIP khususnya untuk IAN. Dengar nih anak-anak IAN yang lagi nonton, kalian tuh harus berterima kasih sama mereka karena sudah mempertahankan akreditas kalian tidak turun gitu. Mungkin aku yang sebagai anak ilmu komunikasi, jika ada masalah mereka sangat membantu aku di kedepannya. Kalau untuk di ilmu komunikasi juga itu untuk di ilmu komunikasi juga memang samanya sebenarnya itu nggak turun gitu kan. Juga ada isu yang bilang
ilmu komunikasi juga mau turun. Kan nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Iya. Nggak bisa dibiarkan. Apalagi gubernurnya Ada orang ilmu komunikasi, iya gitu kan. benar. Jadi untuk di situ untuk sejauh ini itu bukan turun namanya, tapi rekam jejak para dosen lah yang tidak menginginkan itu. Oke, aku pribadi untuk mewakili kalian yang anak Ilkom UISU di luar sana ingin mengucapkan terima kasih nih pada gubernur-gubernur Iya, kita karena telah sama-sama. mempertahankan akreditasi kita dan memperjelas akreditasi kita. Iya. Oke, next nih, ada nggak sih tujuan ini kayaknya bukan kalian sih, lebih ke Bang Banja Iya. sebagai ketua gubernur. Tujuan Bang Banja untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM itu apa sih? Kalau saya ya, awalnya saya masuk ke UISU itu untuk belajar. Bagaimana kita kalau belajar itu ada perkembangan yang masih terhambat. Masih ada terhambat. Jadi saya di situ termotivasi dalam diri saya dalam perkembangan yang terhambat itu untuk melakukan pencalonan diri menjadi gubernur mahasiswa agar dapat mencapai yang terhambat itu tadi. Oke. Ya. Jadi guys, aku kayaknya menangkap Bang Banja ini ingin memperkembangkan Iya. lah istilahnya seperti itu ya, memperkembangkan apa yang ada di FISIP ini. Iya. Atau mungkin program-program kerja yang belum terlaksana bisa terlaksanakan Iya, gitu betul. kan. Cukup mulia sekali pemirsa. Aduh, aku kayak kagum nih sama Oke. Ngomong-ngomong soal itu, ada nggak sih program kerja yang kalian lagi kerjakan atau mungkin emang sudah terlaksana atau emang sedang melaksanakannya? Masalah untuk langkah kami selanjutnya ini, itu kami akan melakukan suatu pergerakan yang akan membentuk himpunan mahasiswa. HMJ ya? Iya, HMJ. Oke. Karena tanpa HMJ kita tidak tahu menahu tentang pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari ke Iya depannya. sih, itu kayak sangat berpengaruh Iya. bagi mahasiswanya Iya, betul. sendiri dalam fakultas tersebut Betul, ya. betul. Oke, mungkin ada program yang emang ingin direalisasikan secepat mungkin gitu selain yang Abang Banji sebut tadi. Oh, kalau program kerja saya yang akan saya buat untuk memperindah lagi FISIP ini, saya akan membuat acara itu di acara Milad FISIP. Oh, oke. Di Milad FISIP itu kita akan membuat kreativitas bersama Awesome. mahasiswa. Contohnya kita akan membuat bazar, perlombaan, dan kita akan membuat konser. Waduh, seru banget. Mudah-mudahan dalam bantuan dari teman-teman mahasiswa yang lain dapat mewujudkan. Oke. Iya. Kalau soal bantuan kayaknya aku bisa sih. Ya. Bisa kan? Kita Bisa. kayak agak Iya, bisa. gitu. Karena sepertinya seru banget nih program-program untuk Milad FISIP yang telah direncanakan oleh BEM. Iya. Kayak bazar, konser, apalagi konser kan mungkin suara aku bisa disumbangin walaupun ya kayak gitu ya. Sama Nabisi. Mungkin bisa teh Ocha. Seru banget ya teman-teman. Oke. Soal tentang program-program, mungkin ada nggak sih skill yang kalian punya gitu kan, yang kalian tonjolkan di BEM ini, dan kelebihan apa yang kalian berikan dalam BEM ini gitu? Kalau saya, skill yang dapat saya tunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswa FISIP itu penampungan aspirasi mahasiswa yang tidak boleh kita acuhkan ataupun kita abaikan. Kalau tipe saya, skill saya itu untuk melakukan suatu kritis itu sangat besar. Jadi saya orangnya itu sangat hobi mengkritisi.
Oke, Iya. lebih mengkritik ya. Iya. Agak hati-hati nih teman-teman. Mengkritiki, Harus kritis. jadi setiap mahasiswa itu kan memiliki kecenderungan. Nah, kayak ada yang mau disampaikan tapi tidak bisa disampaikan, kayak ketertutupan. Oke. Jadi karena mahasiswa itu takut untuk Hmm. menyampaikan suatu aspirasinya, saya akan membantu mahasiswa itu untuk meluapkan aspirasinya itu. Waduh, tepuk tangan dong. Keren banget nih. Mungkin kalau misalnya aku ada keluh kesah yang pengen disuarakan gitu ya, entah terhadap petinggi-petinggi kampus, aku tuh bisa melalui BEM ini. Iya, bisa. Apalagi terkhususnya Bang Banja. Betul. Untuk menyuarakan aspirasi aku tuh gak mau nih kayak gini, aku tuh harus kayak gini Iya. gitu. Tapi aku gak ada ruang untuk aspirasi. Jadi mereka BEM ini termasuk Bang Banja sendiri memberikan ruang untukku untuk menyuarakan aspirasi itu ya. Iya, benar sekali. sangat kayak menguntungkan sekali sih bagi Karena kita emang mahasiswa ini. sejauh ini udah banyak lah pengaduan dari adik-adik bawahan kami itu tentang keluh kesah mereka gitu. Banyak lah yang ngechat secara pribadi, Kak kami gini untuk ke Banja juga. Ada juga yang ngechat gitu. Pokoknya udah banyak lah keluh kesah dari mereka yang bahkan gak di adik-adik aja gitu. Di stambuk kami di angkatan semester 3 juga adalah yang gitu tentang kayak contohnya akreditasi. Gimana nih Pak Gub tentang akreditasi ini gitu. Cobalah tindak lanjutnya ini, tolonglah ditanyakan ke pihak fakultas gimana nih tentang akreditasi ini gitu. Itu udah banyak sih pokoknya ke pengaduan dari mahasiswa FISIP kepada kami. Oke, Contohnya ke Banja gitu. Oke. Jadi kami kemarin memang udah nanya ke orang fakultas juga. Oh gitu. Jadi guys, BEM ini benar-benar sangat membantu mahasiswa ya untuk memperlancar kegiatan kita, memperlancar hak-hak kita sebagai mahasiswa gitu kan. Karena banyak mungkin hak-hak mahasiswa yang belum terrealisasikan bisa diberi ruang sama BEM ini untuk kita sendiri yang terhambat gitu ya. Oke, tadi kan udah Bang Banja nih sebagai ketua gubernur. Gimana kalau tentang sekretaris gubernur sendiri, ada nggak sih skill ataupun sesuatu hal yang dalam diri Ocha kalau sebut sorry aku yang bayang nih Kak Ocha sendiri yang bisa dibagi dalam BEM, mungkin bisa di-share juga untuk mahasiswa lain. Kalau di sekretaris BEM itu kan memang nggak jauh-jauh dari surat menyurat gitu kan. Contohnya kayak kita buat surat, kita buat proposal, apa itulah gitu kan. Kalau untuk di skill sih mungkin aku bisa lah untuk ke surat menyurat, untuk ke tentang membuat proposal, ide-ide dari aku bisa lah untuk disalurkan mungkin ke dalam program-program kerjanya kami. Oke, guys. Kayaknya aku melihat ketua BEM ketua gubernur kita maksudnya ketua gubernur kita dan sekretaris gubernur kita ini saling melengkapi ya. Yang satu dia bakatnya mengaspirasi secara suaranya, yang satu secara tulis menulisnya. Jadi mereka sangat saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain. Oke, membahas tentang kekurangan. Setiap orang pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Betul. Termasuk kalian, aku juga gitu. Dan pastinya ada tantangan tersendiri buat Bang Banja dan Kak Ocha, sorry. Aku Kak Ocha sendiri gimana sih cara menutupi kekurangan itu, kayak mengatasinya lah lebih tepat agar tidak berpengaruh dalam BEM ini gitu. Nah, kalau saya memiliki kekurangan itu pasti ada dalam kekurangan kita. Tapi tidak kekurangan kita ini kan nggak mungkin kita tonjolkan langsung. Jadi kita harus berubah. Anggap kekurangan ini sebagai pelajaran kita ke depannya. Oke. Kalau Kak Ocha sendiri gimana?
Kalau untuk kekurangan gitu. Kalau untuk kekurangan sih itu kembali ke kita pribadinya sendiri gitu kan. Kekurangan kita di mana ya kita harus perbaiki juga gitu. Nah, kalau untuk kekurangan emang udah dikasih tanggung jawab sama Gubernur Visip untuk jadi sekretaris BEM-nya gitu kan. Jadi apapun konsekuensinya, apapun yang udah dikasih tanggung jawab, mau sekurang-kurangnya kita untuk Pak Gubernur harus bisa memaklumi sekretarisnya, walaupun banyak kurangnya gitu kan. Iya. Terus untuk kalau pesan boleh nggak gitu? Boleh dong. Boleh kan? Pesan untuk the next sekretaris BEM selanjutnya. Oke, dengerin ya. Mungkin aku bisa. Aku di mana kesempatan? Langsung masuk. Untuk the next sekretaris BEM selanjutnya mungkin wajib banyak-banyak belajar gitu. Harus banyak-banyak belajar karena apapun yang terjadi di fakultas, apapun yang terjadi ke depannya kita selama menjabat kita harus siap untuk menghadapinya. Iya. Oke, teman-teman. Ingat ya, harus banyak belajar dan mungkin kalau kalian ingin cepat belajar bisa deketin Kak Ocha sendiri atau Bang Banja sendiri kayak ya main dalam aja gitu kan. Enggak itu bercanda ya. Bercanda. Kita harus tetap melatih skill kita harus tetap mencari apa sih kelebihan dalam diri kita. Mungkin di teman-teman di luar sana ada yang belum mendapatkan skillnya ya harus dilatih terus gitu. Dan mungkin kalian ada kekurangan, jangan anggap kekurangan itu sebagai batasan diri kalian untuk maju dan berkembang. Oke? Setuju nggak? Setuju dong. Anggap kekurangan kita itu sebagai pelajaran kita untuk ke depannya. Oke, soal introspeksi diri dan berkembang. Jangan takut gitu Jangan ya. Takut, ya betul. Mantap banget nih pembahasan kita kali ini. Aku benar-benar seru deh. Aku benar-benar beruntung hari ini menjadi host di podcast di episode kali ini bersama gubernur-gubernur kita. Aduh. Oke. Nextnya nih. Ini agak berat sih pembahasannya. Ini kita membahas tentang pemilihan-pemilihan ataupun politik yang terdapat di fakultas maupun di universitas. Apakah besar dampak dari organisasi di setiap pemilihan tersebut itu ada gitu? Kalau besar itu sama halnya seperti berpengaruh ya. Nah, kalau saya pribadi, saya kan organisasi eksternal saya itu Sapma Pemuda Pancasila Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, jadi setiap paslon yang akan mencalonkan sebagai BEM, fakultas ataupun universitas itu harus memiliki organisasi eksternal. Karena saya di organisasi eksternal saya ini saya dapat belajar untuk memotivasi diri saya juga menjadi sebagai kepemimpinan di fakultas. Bahkan nanti di semester 7 saya akan kita lihat aja nanti ya. Gimana nih sama Kak Ocha sendiri? Apakah organisasi itu sangat berpengaruh? Organisasi itu sangat berpengaruh besar pun mungkin ke dalam mendukungnya untuk kami bernaungan ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Gitu. Organisasi apa? Kami dari Sapma PP. Oh, sama. Satu organisasi. Terus menurut aku sih pengaruh besar dari organisasi kami untuk naiknya kami itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Karena organisasi Sapma PP kami itu mendukung penuh atas kami naik sebagai bernaung ke Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fisik. Oke, yang aku tangkap di sini berarti simbiosis mutualisme juga ya. Saling menguntungkan. Iya, saling menguntungkan, saling mensupport gitu kan, saling mendukung satu sama lain. Betul. Jadi dan kayak gimana ya, organisasi ini melatih kita, iya kan, melatih kita sebelum kita memasuki ranah yang benar-benar besar nantinya. Jadi ya mungkin di luar sana yang pengen gitu untuk menjadi BEM, the next BEM gitu mungkin bisa lah melatih dirinya sendiri dalam organisasi. Makanya dalam misi saya itu bagi maba fisik ke depannya,
itu harus memiliki atau mengenal organisasi eksternal yang ada di kampus, karena itu sangat berpengaruh. Nah, untuk menjaga dirinya itu tetap stay di fakultas. Nah, Oke, aku bisa paham sih. Jadi bisa buat kita tidak turun, tapi bisa membuat kita iya, berkembang gitu benar, ya. benar. Heeh, heeh. Walaupun kita mungkin gak ada keinginan untuk masuk ke dunia BEM tersebut, tapi kita tidak akan turun karena Iya. kita tetap eh, eh, gimana ya bahasanya, menjalankan diri kita dalam organisasi Iya, seperti itu ya. benar. Jadi kalian harus mempersiapkan diri sih. Yang biasanya kalau kuliah pulang Mm-mm. gitu, bolehlah masuk organisasi. Iya. Biar bisa Iya. menambah pengetahuan, Iya, Iya, iya. banyak teman, dan kita banyak belajar dan berkembang di dalam organisasi. iya benar. Oke guys, ini tadi kan ini dampaknya bagi organisasi. Iya. Kalau misalnya dampak bagi universitas kita sendiri, yaitu Universitas Islam Sumatera Utara, Iya. yang notabene Islami gitu, Iya. ada nggak sih dampak bagi ketua atau sekretaris gubernur sendiri itu? Ya, kalau dampaknya pasti ada. Mm-mm. Dan saya pun di organisasi saya bukan untuk membahas tentang perkembangan juga, tapi Iya. kami juga membahas tentang keislamian juga. Oke. Jadi setiap kepemimpinan itu juga harus taat kepada agamanya. Iya. Kalau untuk Kak Ocha sendiri? Mungkin kalau misalnya di kan kita memang dasarnya dari Universitas Islam gitu kan. Apalagi kita wanita seperti itu Iya. kan, sangat sangat berpengaruh menjaga diri kita tidak? Kita harus melakukan kayak kodratnya wanita itu apa gitu. Jaga ucapan, jaga ini biar kita juga bisa dihargain sama Iya. orang. Apalagi Dan menjadi- kakak. harus menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Oke. Harus menjalankan sesuai dengan kodratnya wanita kalau untuk di Universitas Islam menurut saya ya gitu. Nah, apalagi kakak sendiri adalah sekretaris ya, harus benar-benar paham dengan kata yang diucapkan dan penulisan yang Betul. dituliskan. Karena Jadi kan, itu sangat berpengaruh. Mulutmu harimaumu. Iya. Jadi apa Oke. yang kau ucap itu yang bakal salah pun kau ucapnya, itu Oke. yang bakal nerekam kau nanti. Gitu Oke kan. guys. Karena Karena memang apalagi perempuan itu harus pribadinya lah yang dijaga. oke. Calon-calon ukti ya. Aduh, agak rileks sedikit nih karena pertanyaan-pertanyaan dan obrolan kita tadi itu sangat menegangkan gitu ya. Mungkin kita ingin rileks bentar bertanya tentang pribadi nih. Aduh, apa ya kira-kira yang mau ditanyakan tentang pribadi? Oh, tunggu, aku mikir juga sih apa nih gitu kan. Oke. Support system deh, ya Iya. kan? Support system. Untuk kita menjadi seseorang yang seperti sekarang ini, Iya. pasti ada support system di balik kita. Iya. Entah itu keluarga, keluarga orang tua sama Iya, kali ya, sama ya. teman, sahabat, atau mungkin pacar nih. Oke, bisa disebutin nih, apa sih support system dan apa yang diberikan si support system itu? Kalau saya sih dari keluarga, ya alhamdulillah keluarga saya penuh dengan materi. Nah, dan saya 4 bersaudara, semuanya laki-laki. Aduh. Jadi papa saya pernah berkata, setiap detik itu perubahan, setiap menit itu juga ada perubahan. Jadi setiap langkah kita jangan salah melangkah. Tetaplah nyaman di setiap langkah kita, dan kita akan tetap terus melihat situasi dan kondisi. Nah, dan saya juga berkembang seperti ini juga bantuan dari abang-abang saya yang di organisasi eksternal. Nah, saya banyak berkembang dan saya banyak pengetahuan dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama fakultas kita lah. Iya. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa melihat perkembangan universitas. Nah, bagaimana sisi baiknya, sisi perkembangannya yang bisa saya perbaiki perlahan-lahan. Ya, itulah support saya bisa saya seperti ini
sangat inilah. Oke guys. Jadi bisa kita tangkap ya di sini support systemnya itu adalah keluarga dan abang-abang senior Bang Banja di Iya. organisasinya Iya. ya. Oh, jadi ini pacar nggak berpengaruh ya? Mungkin itu agak sedikit privasi untuk di-share sama Banja, cuman ya coba aja. Untuk Kak Ocha sendiri nih, gimana? Ada nggak support systemnya? Jangan orang tua lagi. Tapi orang tua memang bener sih, cuman kayak ada nggak nih? Kalau untuk pribadi sih itu support system ya masih ke mama. Oke. Karena ini ibu nih salah satu support system terkuat iya gitu benar. kan. Jadi karena emang cuman punyanya ibu. Oh, sama kita nih nggak boleh ngomong nih, nggak boleh, agak gelap. Karena cuman yang dipunya sekarang nih ini gitu. Iya. Inilah support system terkuat untuk sejauh ini. Nggak apa-apa, kita satu geng, satu tim. Gitu. Untuk sejauh ini masih masih ibu yang jadi support system terbaik, karena untuk naik jadi sekretaris BEM aja itu tanya dulu ke mama gitu. Minta restu gitu Iya, ya. karena aku emang anaknya apapun yang terjadi di hidupku, apapun yang kujalanin, apapun yang sekarang terjadi, aku selalu cerita ke mama gitu kan. Iya. Memang Karena doa ibu itu Iya. benar-benar nyata gitu karena kan ya. ridho Allah, ridhonya orang tua juga Iya. gitu kan. Tapi karena yang satu sudah berpulang, ridho Allah, Iya. ridho ibu gitu kan. Dalam agama juga disebutkan ibumu Iya, gitu. betul. Terus kan karena memang mau naik jadi sekretaris BEM aja itu tanya dulu, "Ma, dikasih tanggung jawab nih jadi sekretaris BEM gitu. Gimana ya, Mak, gini-gini." Kemarin Pak Gupnya ngasih tanggung jawab gitu. Pilih, kau mau jadi sekretaris apa bendahara, katanya gitu kan. Pilihlah mau jadi sekretaris atau jadi bendahara. Terus aku Kak, kalau jadi bendahara banyak kendalamu gini. Pilih aja sekretaris. Iya. Karena mungkin kalau dia ridhonya ini ada aja jalannya gitu. Iya, dipelancarkan. Iya. Gitu. Karena emang didukung lah sama mama tuh, kalau udahlah mau jadi sekretaris jangan kuliahmu jangan terhambat Iya. dengan kau ikut di organisasi itu gitu. Dengan kau jadi sekretaris BEM, jangan kuliahmu itu jadi ditunda, jangan malas-malasan kuliah. Jadi Jangan emang sibuk ngurusin itu aja gitu. jadi emang harus stabil harus ya. balance. Iya. Iya, harus Karena balance. pendidikan kita tetap nomor satu ya Iya. guys. Betul. Dimanapun ceritanya pendidikan kita itu emang harus tetap dipertahankan. Apalagi kalau misalnya pendidikan kita bagus dan kita mempunyai titel yang penting di dalam Iya. satu keanggotaan, itu sangat bagus gitu untuk dipandang. Karena memang mama itu juga alumni FISIP gitu. Tapi Agak apa nih? Prodi apa? Sama. Jadi dia juga tahu betul ke situ kan. Kuliahmu gini. Jangan jangan karena organisasi, jangan karena naik jadi sekretaris BEM kuliahnya terhambat. Jangan gitu. Karena lihat tujuanmu dikuliahin bukan untuk mau senang-senang atau apa gitu. Mau dikuliahin jadi orang-orang yang betul gitu. Iya sih. Oke guys, kayaknya seru banget nih perbincangan kita. Iya. Tapi aku agak terhambat sedikit sih sama Kak Ocha nih. Agak terhambatnya bukan karena apa, agak kurang tentang support system. Yakin nih cuman mama aja. Support mungkin sama kayak Bang Pak Gu, Banja, ya. sama sih di support sama abang-abang senior. Aduh sama nih guys, nggak karena emang abang-abang seniornya juga ada yang jadi samuan. Tunggu. Sama Bukan ya? Bukan. Ada yang lain ya. gitu kan. Tapi dalam naungan yang sama. Ya pokoknya kalau bisa support system yang satu ini mendukung penuh juga lah kami Iya. bernaungan ke dalam BEM ini. fakultas tersebut. Oke guys. Mungkin kayak udah kelihatan ya salting-saltingnya. Untuk
pasangannya Kak Ocha nih. Lihat nih dia udah bertahan sejauh ini gitu kan. Ya semoga langgeng, semoga kedepannya tidak ada masalah. Mungkin ada masalah tapi bisa diselesaikan dengan baik Iya. dan tetap menjadi support system Kak Ocha ya. Dan Kak Ocha juga gitu loh pastinya ya kan. Oke guys, mungkin ada yang pengen tahu nih atau pengen kenal lebih dekat sama Pak Gub kita, sekretaris gubernur kita. Ada sosial media nggak yang bisa mereka hubungi gitu? Bisa ada. Oke, apa tuh? Instagram? Instagram saya itu Banjaluca Fadila TTR. Oke. WA juga butuh. Enggak, jangan dong. Nanti aja. Oh, Kayak iya. kita abis ini ya. Aduh, di mana ada itu saya saya dong. Iya. Oke, untuk Kak Ocha sendiri? Kalau aku nama Instagramnya Ocha Pane. Ocha Pane. Kalau misalnya mau lihat-lihat boleh lah follow juga Instagramnya BEM Visip Wisu underscore. Di situ ada Instagramnya. Aku sama Instagramnya. Kalian bisa stalking mereka atau mungkin DM aja, jangan ragu, mereka ramah kok. Kita minta follow back itu kan DM aja. Follow back juga boleh. Iya DM tuh. aja gitu. Langsung pegang handphone loh. Biar siapa tahu gitu kan. Oke guys. Kayaknya cukup seru ya perbincangan kita kali ini gitu ya. Betul. Oke deh, sampai sini aja kayaknya ya perbincangan seru kita, menginspiratif kita semua. Dan emang banyak motivasi-motivasi yang dikeluarkan oleh ketua gubernur dan sekretaris gubernur kita. Ya, yang mungkin kalian lihat di luar sana kita seneng-seneng di sini, tapi sebenarnya struggle-nya tuh ambiar banget. Karena emang tantangan untuk mencapai di titik ini tuh nggak mudah ya. Sedangkan kalian di luar sana yang mungkin belum terlalu gimana itu tantangannya udah berat banget gitu kan, apalagi mereka yang udah mencapai titik ini gitu. Mungkin kita bisa kasih applause untuk mereka. Oke. Terima kasih nih udah datang, meluangkan waktu, meringankan langkahnya untuk ke podcast kita dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua gitu kan. Dan ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang di sana yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita. Mungkin ada saran atau masukan yang lain, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bersyukur. Dadah.